Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya kembali akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran fisika materi pengaruh kalor terhadap zat, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 9 kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya kembali akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran fisika materi pengaruh kalor terhadap zat, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 11 di semester 1. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih atas kesetiaannya untuk bergabung bersama kita di sini. Terima kasih. Ya, baik Pak. Materi kita saat ini adalah pengaruh kalor terhadap zat ya Pak? Iya, betul. Ya, sepertinya menarik ini Pak. Mudah-mudahan ya. Ya, mari silahkan betul. Pak. Oke, baik. Para siswa sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor ya terhadap zat. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar suhu, sudah belajar kalornya. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh kalor ini terhadap zat atau benda-benda yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa materi ini untuk teman-teman kita di SMK kelas 11 semester gasal atau semester ganjil. Namun ada juga yang menerapkan di kelas 10 semester genap, begitu ya. Nah, kemudian untuk standar kompetensi dari materi kita adalah menerapkan konsep suhu dan kalor. Kemudian dengan kompetensi dasar yang pertama menguasai konsep suhu dan kalor ya. Kemudian yang kedua menguasai pengaruh kalor terhadap zat. Yang ketiga mengukur suhu dan kalor, dan yang keempat adalah menghitung kalor gitu ya. Baik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kita mempelajari materi tentang pengaruh kalor terhadap zat ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh kalor terhadap zat, kemudian menjelaskan asas Black dan perubahan wujud zat, kemudian dapat memformulasikan asas Black dan perubahan wujud zat. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Oke. Nah, kita lihat di sini misalnya apa pengaruh kalor ya dari pengaruh dari kalor terhadap zat ya. Pengaruh kalor terhadap zat itu yang pertama adalah dapat mengubah suhu zat ya, yang pengaruh yang pertama. Jadi kita lihat pada gambar berikut, kalau sebatang besi ini tadinya dingin, maka setelah diberi kalor nanti akan terasa panas. Artinya ini suhunya naik. Jadi kalor tadi memiliki pengaruh, dia akan dapat menaikkan suhu gitu ya. Selain benda-benda seperti besi ini, ya seperti ini juga ya, misalnya bumi kita kalau mendapatkan kalor dari matahari maka akan terasa hangat, panas bahkan begitu ya. Apalagi di musim kemarau, kan sangat panas sekali udaranya. Nah, itu karena pengaruh kalor ya terhadap kenaikan suhu. Kemudian, nah ini air yang tadinya dingin begitu ya, setelah kita berikan kalor pada air tersebut, maka air akan naik suhunya, akan menjadi lebih panas gitu ya, akan menyebabkan kenaikan suhu. Nah, contoh lain misalnya di sini ada air hangat misalnya ya, pada di sini ada air hangat, kemudian di sini ada air dingin, ini air dicampur es. Nah, bagaimana kalau ini kita campur misalnya begitu ya? Tentu nanti akan ada pertukaran kalor, ya, akan berubah suhunya. Bisa jadi nanti yang airnya hangat akan turun suhunya ya, menjadi lebih dingin, atau air es tadi, air yang dingin ketika kita campur dengan air hangat itu juga akan menjadi lebih hangat, lebih panas gitu, nggak dingin lagi. Artinya apa? Ada pengaruh kalor di situ ya, sehingga dengan pengaruh kalor itu akan mengakibatkan perubahan suhu gitu. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini ada sebuah pernyataan ya tentang adanya percampuran dua zat yang suhunya berbeda. Ini juga pernah dipelajari oleh Joseph Black ya, yang hidup pada tahun 1728 sampai 1899.
beliau membuat sebuah penelitian, kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila dua benda atau lebih ya dengan suhu yang berbeda kemudian dicampurkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalornya, dia sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor, sehingga akan mencapai suhu keseimbangan di antara duanya, yaitu suhunya akan menjadi sama, yang kita sebut juga dengan suhu termal di sini. Jadi suhu keseimbangan atau suhu termal. Nah, hal ini dipelajari oleh Joseph Black yang selanjutnya dikenal dengan asas Black, gitu ya. Jadi Black ini mempelajari tentang adanya kalor yang dilepas dan kalor yang diterima, ini ya, pengaruh dari kalor tadi terhadap suhu. Nah, dalam asas Black disebutkan bahwa Q yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima, ya. Oke, satuannya sama-sama Joule. Nah, misalnya kita lihat contoh di sini. Ini ada secangkir kopi ya. Nah, sebuah cangkir ini berisi 230 gram kopi, ya, air kopi sebenarnya ya. Berisi 230 gram air kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini air kopinya ini adalah 80 derajat Celcius. Nah, kemudian biar lebih lezat ditambahkan susu ya, air susu ya sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Ini agak dingin ya. Nah, kalau tidak ada kalor yang terserap cangkir, dan kita ketahui misalnya kalor jenis kopi itu sama dengan kalor jenis susu, sama dengan kalor jenis air, sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan dari campuran kedua cairan tersebut? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan asas Black tadi, begitu ya. Nanti berapa campuran dari kopi susu ini? Nah, ini bisa kita lihat penghitungannya. Kita lihat tadi TK, suhu air kopi. Ya, suhu air kopinya adalah 80 derajat Celcius ya. Air kopinya 80 derajat Celcius. Kemudian massa air kopinya adalah 250 gram. Kemudian TS ini suhu air susu. Itu 5 derajat Celcius. Kemudian massa air susunya adalah 20 gram. Nah, keduanya memiliki kalor jenis sama, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Lalu berapa nanti suhu campurannya? Nah, dengan menggunakan asas Black di sini bisa kita hitung bahwa Qs itu sama dengan Qk ya, air susu sama dengan Q air kopi. Nah, Qs itu Ms Cs kali delta Ts gitu ya. Ms Cs kali delta Ts sama dengan Mk kali Ck kali delta Tk. Ms-nya tadi 20 gram ya, 200 Ms-nya ya, Ms-nya 20 gram ya. MS-nya 20 gram, kemudian CS-nya 1 ya, kemudian delta T-nya ini T itu adalah suhu akhir. Kalau suhu kopinya itu 80 derajat Celcius, suhu susunya 5 derajat Celcius, kira-kira campurannya nanti gimana? Di atas 80, di bawah 5, atau antara 5 sampai 80? Ya, di antaranya ya, Pak. Di antara 5 sampai 80 ya. Makanya di sini T-nya kita letakkan di depan karena dia nilainya kemungkinan nanti lebih besar dari 5. Nah, gitu. Demikian juga di sini kita letakkan di belakang karena kemungkinan nanti T-nya itu lebih kecil dari 80. Dengan perhitungan maka di sini 20 kali 1 kali T min 5 itu ya sama dengan 230 kali 1 kali 80 dikurangi T ya. Nah, kemudian 200 T sama 200 sama dengan 250 ini sini 200 T. Kemudian di sini ditambah 230 T ya, di sini min sehingga hasilnya 250 T sama dengan 18.400 plus 100, maka T sama dengan 74 derajat Celcius. Nah, ini ya, ini untuk asas Black-nya. Sehingga suhu campurannya itu adalah sebesar 74 derajat Celcius. Nah, kemudian pengaruh kalor yang kedua, tadi pengaruh yang pertama dapat mengubah suhu. Iya, dapat mengubah suhu ya. Nah, sekarang pengaruh kalor terhadap zat yang kedua adalah
dapat mengubah wujud zat. Ya, jadi contohnya kita lihat pada gambar ini nih, gambar apa nih? Es batu, es batu ya. mencair ya. 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 Jadi es batu ini yang bentuknya padat, kalau terkena kalor dia akan berubah wujud, dari padat akan menjadi cair gitu. Kemudian contoh lain besi. Besi sekalipun ya yang keras ya, padat, kalau diberikan suhu pada diberikan kalor pada suhu tertentu, maka dia juga akan berubah wujud. Dari padat bisa menjadi cair. Nah, meleleh ya. Iya. Begitu besarnya pengaruh kalor ini. Besi yang padat pun bisa menjadi cair. Nah, begitu juga kita lihat ini ada air ya. Nah, air ini yang bentuknya cair, kalau kita berikan kalor pada air tersebut, maka bisa berubah bentuknya, bisa menjadi uap ya, bisa menjadi uap air di sini ya. Nah, ini bisa menjadi uap atau gas, dari gas. Cair menjadi gas. Nah, itu jadi perubahan wujud zat karena pengaruh kalor. Nah, kita mengenal beberapa istilah perubahan wujud zat ini. Nah, zat yang kita kenal selama ini ada zat padat gitu ya, ada zat cair, kemudian ada gas. Nah, perubahannya ini kalau dia menerima kalor zat padat ini, maka dia akan mencair ya, menerima kalor. Sedangkan kalau dia melepaskan kalor, maka zat cair tersebut akan membeku. Nah, pengaruh kalor ya. Kemudian dari cair ke gas ya, kalau zat cair itu menerima kalor ya, dia akan menguap ya, dia akan menguap kalau dia menerima kalor. Nah, gitu. Demikian juga gas, zat cair ini kalau melepaskan kalor dia akan gas ini akan mengembun ya. Gas yang melepaskan kalor dia akan mengembun. Nah, demikian juga perubahan dari padat menjadi gas, gas menjadi padat. Ya, contoh benda yang padat menjadi gas itu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa misalnya kapur barus yang lenyap ya, digunakan kapur barus ya. Itu karena pengaruh kalor dia berubah menjadi gas. Nah, ini ya. Jadi pengaruh yang kedua dari kalor, yaitu dia dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, kemudian kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat tadi untuk melakukan perubahan wujud itu sebesar Q ya, di mana besarnya Q ini adalah massa benda tersebut atau massa zat tersebut M ya, dikalikan dengan L. Ya, L ini adalah kalor laten ya. Apa kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat untuk berubah wujud ya, berwujud zat tersebut ya, itu kalor laten. Nah, kalor laten ini kita tahu ada dua macam ya. Kalor laten ini ada dua macam, yaitu ada kalor lebur ya, sini ada kalor lebur ya, ada kalor lebur, kemudian ada juga kalor penguapan. Nah, ini kalor penguapan, ada kalor penguapan di sini ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tabel kalor laten beberapa zat ini ya. Nah, pertama misalnya ini ada apa? Air misalnya, di sini kita lihat air yang mudah kita temui sehari-hari. Air memiliki kalor lebur atau sebesar 79,7 kilokalori per kilogram. Nah, kemudian ada di sini besi misalnya ya. Besi ini sebenarnya bisa melebur ya. Kan tadi besi bisa melebur. Jadi untuk melebur maka besi memiliki kalor lebur 69,1 kilokalori setiap kilogramnya gitu ya. Nah, demikian juga kalor penguapan, ini tabelnya nanti bisa kita amati lebih lanjut. Nah, kemudian sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Ini ada es batu ya. Es batu ini kan kita biasanya suka kita masukkan kalau kita ingin membuat apa, es teh gitu kan, mencampur tehnya waktu masih panas, kemudian dimasukkan dengan es batu gitu ya. Tapi kalau ini kita coba es batu ini direbus misalnya ya, kita ingin mengubah es batu ini menjadi sampai jadi cair, bahkan mungkin jadi uap air. Nah, ini berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada suhu 0 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya.
Jika diketahui bahwa C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur 336 Joule per gram, dan kalor uapnya 2.260 Joule per gram. Nah, untuk hitungannya bisa kita lihat di sini. M-nya tadi 200 gram, delta T-nya 100 ya. Kemudian kalor leburnya sudah kita tahu tadi 336, untuk kalor uapnya 2.260 Joule per gram, dan C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk proses yang semacam ini? Nah, gitu. Maka bisa kita jawab di sini. Di sini ada melalui beberapa proses ya. Ya, prosesnya pertama proses lebur. Ya, proses pertama lebur yaitu melebur es batu tadi menjadi air, gitu ya, menjadi zat cair. Itu massa kali kalor lebur, massanya 200 gram, ya, dikali dengan kalor leburnya 336 sama dengan 67.200 Joule. Nah, ini itu proses pertama. Kemudian Q yang kedua itu adalah mengubah air yang suhunya tadinya 0 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 100 derajat Celcius. Setelah es tadi mencair dari menjadi suhu 0, kemudian dinaikkan menjadi suhunya 100 derajat Celcius. Maka kita hitung dengan persamaan M kali C kali delta T, kemudian 2 kali 10⁻⁻⁴ kali 4.200 kali 100, hasilnya adalah 84.000 Joule. Itu proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga adalah setelah dia jadi air 100 derajat Celcius, dipanaskan terus sampai menguap. Menguap ya. Nah, untuk proses penguapan itu kita menggunakan Q itu sama dengan Q3 itu M kali kalor penguap ya. M-nya 200 gram dikali kalor uapnya adalah 2.260, hasilnya adalah 452.000 Joule. Nah, dari proses pertama, kedua, ketiga tadi kalau kita total maka sama dengan 6Q1 tambah Q2 tambah Q3, 67.200 tambah 84.000 ditambah 452.000 sama dengan 603.200 Joule. Nah, ini kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es batu yang suhunya 0 derajat Celcius menjadi uap air seluruhnya. Nah, itu cara menganalisis ya bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat gitu, terhadap zat. Nah, itu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita yang relatif tidak terlalu lama tadi, siswa-siswa di SMK sekalian bisa memperoleh penjelasan yang lebih paham ya, mendapat pemahaman yang lebih luas tentang suhu dan kalor. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasan yang sangat menarik. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa pembahasan materi kalor, pengaruh kalor terhadap zat yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 11 di semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Maya, Trisia, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.